Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesa Rubazanda dengan NIM 1C023035 dari kelas R10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep dasar probabilitas untuk mata kuliah Statistik Ekonomi 2 dengan dosen pengampu Ibu Sri Ningsih, SE, MSc. Apa itu probabilitas? Nah, probabilitas atau disebut juga dengan peluang adalah nilai kemungkinan suatu kejadian terjadi. Nah, probabilitas ini kita akan melihat dan menganalisis tingkat peluang suatu kejadian acak, apakah suatu kejadian kemungkinan dapat terjadi atau mungkin tidak dapat terjadi. Nah, nilai dari probabilitas ini akan berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin dekat nilai probabilitas ke nilai 0, maka semakin kecil pula kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Namun sebaliknya, semakin dekat nilai probabilitas ke nilai 1, maka semakin besar pula peluang suatu kejadian akan terjadi. Nah, di dalam probabilitas ini terdapat beberapa konsep yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu eksperimen. Nah, eksperimen ini merupakan pengamatan terhadap aktivitas atau kejadian yang menghasilkan beberapa kemungkinan hasil. Nah, dari eksperimen inilah kita dapat menghitung peluang dan memahami kemungkinan hasil yang akan terjadi. Nah, contoh dari eksperimen ini yaitu pelemparan 2 koin. Lalu yang kedua ada hasil atau outcome, yang merupakan suatu hasil tertentu dari sebuah percobaan. Nah, setelah kita melakukan eksperimen tadi, maka kita akan mendapatkan beberapa kemungkinan hasil. Nah, inilah yang disebut dengan outcome-nya. Nah, contohnya seperti ketika melakukan eksperimen pelemparan 2 koin, maka kemungkinan hasil yang kita dapatkan yaitu gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, atau bahkan angka-angka. Lalu yang ketiga ada yang namanya peristiwa. Nah, peristiwa ini adalah kumpulan yang terdiri dari satu atau lebih hasil dari sebuah percobaan. Nah, peristiwa ini juga dapat dikatakan sebagai hasil tertentu dari kejadian yang sedang diamati dalam eksperimen. Nah, contohnya ini seperti ketika melakukan eksperimen pelemparan 2 koin tadi, jika dalam hasil percobaannya menunjukkan munculnya 2 gambar, atau munculnya 1 gambar, munculnya 1 angka, atau tidak munculnya gambar, maka inilah yang disebut dengan peristiwa yang diamati. Lalu ada yang namanya ruang sampel. Nah, ruang sampel ini adalah kumpulan dari semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Nah, contohnya pada saat pelemparan 1 koin tadi, kan koin tadi memiliki 2 sisi, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Nah, sisi gambar dan sisi angka inilah yang termasuk ke dalam ruang sampel. Nah, jika ketika melakukan pelemparannya terjadi munculnya gambar, maka inilah yang disebut dengan peristiwa yang diamatinya. Untuk pendekatan probabilitas, ini terdapat 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan klasik, yang diasumsikan sebagai seluruh hasil dari suatu eksperimen ini mempunyai kemungkinan atau peluang yang sama, dan besarnya probabilitas suatu eksperimen ini didasarkan pada pemikiran logis tanpa dilakukan percobaan. Jadi pada pendekatan ini besarnya peluang ini dapat dilakukan secara logika tanpa dilakukan percobaan. Tetapi pendekatan klasik ini juga tetap memiliki rumus. Rumusnya yaitu PA sama dengan NA dibagi N. NA ini adalah jumlah kemungkinan hasilnya, dan N ini adalah jumlah total kemungkinan hasil, atau disebut juga dengan ruang sampelnya. Nah, contoh dari pendekatan klasik ini yaitu peluang munculnya gambar dalam pelemparan 1 koin, yaitu dikarenakan kita hanya melakukan pelemparan sebanyak 1 kali untuk 1 koin, maka koin ini akan hanya terdiri dari sisi gambar dan sisi angka saja. Maka N yang di sini adalah 2 dan NA di sini adalah 1, karena kita hanya mencari peluang munculnya gambar dalam 1 koin saja. Jadi peluang yang muncul yaitu 1/2 atau 0,5. Jadi besarnya peluang muncul gambar dalam pelemparan 1 koin yaitu 1/2 atau 0,5. Nah, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan empiris. Nah, pendekatan empiris ini yaitu pendekatan yang ditentukan oleh frekuensi relatif seluruh peristiwa dalam sejumlah
besar percobaan. Nah, berbeda dengan pendekatan klasik sebelumnya, yang dimana besarnya probabilitas ini dapat dilakukan secara pemikiran logis tanpa percobaan, tapi pada pendekatan empiris ini justru ditentukan melalui percobaan. Nah, rumus yang digunakan dalam pendekatan empiris ini yaitu PA sama dengan FA per N. FA ini adalah frekuensi atau banyaknya peristiwa yang terjadi lalu akan dibagi dengan jumlah total percobaan atau kegiatan. Nah, contohnya ini seperti jual beli saham di Bursa Efek Indonesia ini terdapat 5 juta transaksi. Nah, 5 juta transaksi inilah yang termasuk ke dalam jumlah total kegiatannya. Nah, 5 juta transaksi tadi ini akan terdiri dari 4.600.000 transaksi jual dan 400.000 transaksi beli. Nah, 4.600.000 transaksi jual ini termasuk ke dalam frekuensi peristiwa yang terjadi, dan 400.000 transaksi beli ini juga termasuk ke dalam frekuensi peristiwa yang terjadi. Maka kita akan masuk ke dalam rumusnya. Berarti probabilitas jual ini akan sebesar 4.600.000 dibagi dengan 5 juta akan menghasilkan 0,92, dan probabilitas beli yaitu sebesar 400.000 dibagi dengan 5 juta menghasilkan nilai sebesar 0,082. Nah, untuk pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan subjektif. Berbeda dengan dua pendekatan sebelumnya yang melakukan perhitungan, pendekatan subjektif ini berbeda. Ini dikarenakan pendekatan ini akan ditentukan oleh keyakinan, penilaian, ataupun pengetahuan individu tentang suatu kejadian. Jadi lebih pada penilaian pribadinya. Contohnya seperti menurut Menteri Keuangan Indonesia periode 2024 sampai 2026, Indonesia ini tidak pernah akan krisis karena fondasi ekonomi yang kuat. Nah, dari contoh ini termasuk ke dalam pendekatan subjektif karena berdasarkan kepercayaan atau analisis pribadi dari Menteri Keuangan tentang kekuatan ekonomi tanpa didukung oleh bukti statistik. Nah, untuk lebih memahami mengenai konsep dari probabilitas, di sini ada contoh soal mengenai probabilitas, yaitu dari sebuah percobaan melempar dua koin secara serentak, berapa peluang munculnya gambar pada koin tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus membuat ruang sampelnya terlebih dahulu. Nah, dikarenakan pada percobaan ini akan melemparkan dua koin secara serentak, maka kemungkinan hasilnya ini ada 4, yaitu gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, dan angka-angka. Nah, lalu dikarenakan kita akan mencari peristiwa munculnya gambar, maka kita dapat melihat dari tabel ruang sampel yang mana saja yang mengandung gambar. Nah, dari 4 kemungkinan tadi ini terdapat 3 yang muncul gambar, yaitu gambar-gambar, gambar angka, dan angka gambar. Nah, setelah kita mengetahui jumlah kemungkinan hasil dan jumlah total kemungkinan hasilnya, maka kita akan masukkan ke dalam rumus, yaitu PA sama dengan NA per N. Nah, peluang munculnya gambar pada koin sama dengan 3/4 atau didesimalkan menjadi 0,75. Jadi, peluang munculnya gambar pada pelemparan dua koin yaitu 3/4 atau 0,75. Dari materi konsep dasar probabilitas yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa probabilitas ini atau peluang adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian dengan nilai antara 0 sampai dengan 1. Nah, konsep peluang ini terdiri dari eksperimen, hasil, ruang sampel, dan peristiwa, serta dapat dihitung atau dinilai dengan 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan klasik, empiris, dan subjektif. Nah, pendekatan probabilitas ini akan membantu mengubah ketidakpastian menjadi perkiraan yang terukur. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai materi konsep dasar probabilitas. Maaf apabila terjadinya kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.